Pemirsa, Habib Rizik Syihab divonis denda 20 juta rupiah, subsidi kurungan 5 bulan penjara atas kasus pelanggaran protokol kesehatan, yaitu menyebabkan kerumunan di kawasan Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Kita akan berbincang dengan pakar hukum Tengku Nasrullah untuk membahas mengenai vonis yang sudah dijatuhkan dan juga vonis yang akan dijatuhkan kepada Habib Rizik untuk 2 perkara lainnya. Selamat petang, Assalamualaikum Bang Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa sekalian. Baik, Pak Nasrullah, kita tahu sekarang Habib Rizik tengah menghadapi 2 vonis untuk 2 perkara lainnya setelah sebelumnya sudah ada 1 vonis nih, vonisnya denda. Nah, kalau kita melihat ada 3 perkara dalam 1 terdakwa, ini bagaimana kemudian penetapannya? Misalnya, apakah diakumulasikan untuk pidana kurungannya, begitupun dendanya? Ini seperti apa, Bang? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Jadi gini, dalam sistem hukum pidana kita, pemidanaan itu bisa dilakukan akumulasi, tapi tidak murni akumulasi. Oke, contohnya Bang? Nah, kita menganut akumulasi, semu akumulasi namanya ya. Kalau di Amerika, misalnya ada 3 kasus dituduhkan, misalnya. Kasus pertama 10 tahun, kasus kedua 20 tahun, kasus ketiga 30 tahun. Maka totalnya 60 tahun kan. Itu Amerika menganut akumulasi murni. Kalau kita semua akumulasi. Ada 3 kasus didakwa dalam 1 surat dakwaan, maka kumulasinya adalah semu kumulasi dalam arti bahwa diambil yang terberat ditambah 1/3 dari yang terberat. Itu maksimumnya. Yang terberat tadi adalah 20 tahun tambah 1/3 berapa itu? Ya. Dari 20 juta. Ya, itu begitulah lebih kurang 25 tahun. Tapi pemenjaraan kita, hukuman penjara maksimum 20 tahun ya, atau seumur hidup. Nggak ada yang 25 tahun. Ya. Nah, terus sedangkan denda bisa dikumulasi murni. Kalau denda ya, 20 juta, 20 juta, 20 juta, total 60 bisa. Tapi kalau pemidanaan penjara tidak bisa. Dia kumulasi, semu kumulasi namanya. Nah, artinya kalau untuk kurungan penjaranya akan berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan begitu, Bang? Gimana? Untuk hukuman penjara akan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam vonis. Betul. Nah, cuman kan dalam kasus Habib Rizik, hakim menjatuhkan pemidanaannya sudah benar, yaitu sanksinya itu adalah sanksi denda, tidak sanksi pemidanaan pemenjaraan. Terlepas persoalannya apakah untuk kasus Megamendung itu Habib Rizik bersalah apa tidak? Ya, kita bisa berdebat nanti tentang Habib Rizik bersalah apa tidak, layak nggak dijatuhkan sanksi kepada beliau. Kita bisa berdebat tentang itu, ya. Itu ada satu perdebatan. Tetapi ketika hakim mengatakan untuk kasus Megabendung, Habib Rizik dianggap terbukti bersalah, ya kan? Dengan dijatuhkan pidana denda dianggap terbukti bersalah. Baik, Bang. Logikanya kalau misalnya yang untuk kasus Megabendung ini dipidananya denda, yang Petamburan kan mirip-mirip juga nih, kerumunan juga. Artinya akan tidak jauh berbeda dengan yang di Megabendung. Ya betul, seharusnya tidak ada perbedaan, hanya saja untuk kasus Petamburan sanksi dendanya beliau sudah bayar, iya kan? Sesuai undang-undang. Sudah dibayar, bahkan lebih tinggi loh dibayar, lebih tinggi dari 20 juta, 50 juta itu sudah. Betul. Nah, masalahnya adalah kasus Petamburan ditambah satu lagi. Bukan hanya kerumunan, tetapi dianggap menghasut. Ada pasal 160. Pasal 160 itu Habib Rizik dianggap menghasut orang untuk menghadiri acara itu. Acara maulid dan undangan kawinan. Nah, sayang justru sampai sekarang tidak pernah bisa berpikir apa sih yang dimaksud menghasut di dalam pasal 160 untuk kasus Habib Rizik ini. Apakah undangan untuk menghadiri maulid? Apakah undangan untuk datang acara perkawinan anak dia?
Oke, Bang Itu Nasrullah, kalau misalnya merupakan ada menghasut. penghasutan, tadi Bang Nasrullah bilang, artinya akan berbeda dalam subsidiary ataupun dendanya? Kalau untuk menghasut orang menghadiri sebuah kegiatan, misalnya begini, saudara-saudara, ada kebijakan pemerintah, tidak boleh ada kerumunan. Ayo kita lawan kebijakan itu. Kita Baik. berkumpul ramai-ramai menentang kebijakan itu. Itu baru menghasut. Hmm. Tapi kalau misalnya ini ada acara Maulid, ayo kita datang. Tidak dalam konteks menentang kebijakan pemerintah, tidak dalam konteks menentang peraturan pemerintah untuk COVID. Jadi menurut pandangan Abang ini bertentangan begitu dengan pasal yang digunakan begitu ya? Tidak. Ya makanya ini yang saya Baik. nggak habis pikir, kok jaksa Baik. penuntut Bang. yang menerima perkara itu Oke. bisa P21 dengan bisa menerima berkas perkara itu dan dijadikan surat dakwah. Tapi kita tunggu aja putusan Oke, pengadilan. Bang, ada satu yang kemudian ingin yang saya tanyakan juga. Ini kan akhirnya diputuskan vonisnya tidak ada pidana penjara, hanya pidana denda. Tapi kemudian Habib Rizik sudah menjalani masa tahanan sebelumnya. Ini bagaimana logikanya? Kemudian ini bisa disampaikan. Ya, seharusnya kalau di negara-negara maju, seluruh aparat penegak hukum yang terlibat di dalam proses penegakan hukum yang seperti ini harus diminta pertanggungjawabannya. Masalahnya adalah di negara kita kadang-kadang perilaku yang seperti itu justru mendapat promosi. Ya. Artinya apa Jadi, tuh, Bang? masalahnya adalah hukum di negara kita hingga saat ini belum pernah menjadi panglima. Baik. Hukum sering digunakan sebagai alat oleh panglima. Bisa nangkap ya kalimat saya itu ya. Jadi saya rindu negara kita ini hukum menjadi panglima, bukan hukum digunakan sebagai alat oleh panglima. Oke. Bang Nasrullah, kalau biasanya kan orang yang ditahan pada saat persidangan itu adalah orang yang didakwakan dengan perbuatan pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun biasanya. Ini kan di bawah 5 tahun, tapi kemudian ditahan. Biasanya apa kemudian kompensasinya yang bisa didapatkan oleh terdakwa ini, Pak? Bang. Pasal 160 itu di atas 5 tahun. Oke. Oh, Ya. ada yang di atas 5 tahun bagi ya? Jadi sengaja dimainkan pasal 160 itu untuk dijadikan alasan untuk menahan Habib Rizik. Kalau saya menganggap ini dari awal pasal keranjang sampah yang dimainkan oleh para penegak hukum kita, sekedar ada alasan untuk mencokok. Soal nanti tidak terbukti pengadilan, urusan belakang, tahan dulu gitu. Baik. Saya paling marah bukan persoalan ini kepada Habib Rizik, kepada siapapun. Kalau negara bermain-main mempermainkan hukum kayak begini. Baik. Kita semua, seluruh rakyat Indonesia harus marah dan menunjukkan sikap marahnya. Tapi sikap marah yang bagaimana, bukan melampiaskan amarah dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Baik. Tapi setidaknya argumentasi, pemikiran dan segala cara berpikir kita itu harus kita tunjukkan. Ini kita protes cara-cara penegakan hukum seperti itu, cara-cara mempermainkan hukum kayak seperti itu. Hari ini terjadi sama Habib Rizik, besok lusa bisa terjadi sama saya loh, bisa terjadi sama orang TV One loh. Suatu saat TV One membuat sebuah pengumuman, ayo kita ramaikan ini, ya kan? Ya. Presenter bisa saja, mari kita ramaikan ini. Ternyata bertentangan dengan hukum. Pasal itu pakailah kalian, pasal itu 160 untuk menahan kalian. Menganggap menghasut masyarakat. Bukan begitu penggunaan hukum. Jadi undangan Habib Rizik, acara kerumunan, acara-acara di Petamburan itu adalah undangan datang Maulid, bukan menghasut. Ya. Jadi satu saat saya bisa mengalami hal seperti. Jadi semua orang yang undang kawinan, maaf ya, beberapa waktu yang lalu ada artis yang mengundang orang datang ke acara itu. Jika terjadi acara itu kerumunan gimana? Apakah undangan itu hasutan juga? Menghasut juga? Bisa nggak? Seseorang yang mengundang datang ke acara kawinan, orang akhirnya datang ramai-ramai.
ditambah ada nyanyi dangdut di situ. Apakah undangan itu menjadi menghasut? Apa bedanya surat undangan resmi dengan undangan per podium? Baik. 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 Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Nasrullah. Terima Kita sudah Ya. bisa menangkap dan semoga ini bisa didengar juga oleh hukum di Indonesia begitu ya, bisa diperbaiki lagi ke depannya. Terima kasih Bang Terima Nasrullah sudah kasih. berbagi informasi bersama kami. Baik, Tira. Selamat Baik, terima Selamat kasih, siang. Pak. Selamat sore. Terima kasih sama-sama. Ya, salam.